Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujian Farasal Sabila. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa menjaga kesehatan dan jaga diri baik-baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta tanah air kita kepada tanah air Indonesia. Anak-anak, Ibu akan mengingatkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat kan kalian? Kira-kira materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, benar sekali. Materi yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang sifat benda gas yang sudah kita praktekkan melalui percobaan-percobaan. Nah, selain itu, kita sudah belajar mengenai cara membaca timbangan dan alat-alat apa saja yang digunakan untuk menimbang berat badan. Materi yang akan kita pelajari kali ini tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, dan pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi tentang wujud benda berdasarkan sifat dan fungsinya. Yang kedua, kalian mampu membuat laporan identifikasi tentang konsep perubahan wujud benda. Yang ketiga, kalian mampu menentukan hubungan antar satuan, panjang, massa, berat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian juga mampu menentukan bagaimana penyelesaian masalah hubungan antar satuan, panjang, massa, berat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kalian akan mengetahui arti penting tentang hidup sederhana. Dan yang keenam, kalian dapat menerapkan perilaku hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kalian bahwa di sekitar kita banyak benda yang dapat kita temukan? Di antaranya ada benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan ke kalian. Anak-anak, ini adalah kayu. Nah, kayu itu termasuk salah satu benda padat. Lalu, apa sih benda padat itu? Benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Sifat-sifat benda padat antara lain, bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Bentuk benda padat dapat diubah. Contoh benda padat adalah batu, besi, kertas, logam, kayu, meja, kursi, batu bata, dan lain-lain. Benda berikutnya adalah air. Air merupakan salah satu contoh benda cair. Tahukah kalian apa benda cair itu? Benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena molekulnya bergerak bebas. Sifat-sifat benda cair antara lain: 1. Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. 2. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. 3. Benda cair mengalir ke tempat rendah. 4. Benda cair menekan ke segala arah. 5. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Contoh-contoh benda cair adalah air, minyak, cat, oli, dan lain-lain. Anak-anak, coba perhatikan yang Ibu lakukan ya. Nah, ini adalah salah satu dari sifat benda cair, yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Jika air dituangkan ke dalam gelas, maka air itu mengikuti bentuk gelas. Jika Ibu tuangkan ke dalam botol, juga akan mengikuti bentuk botol. Anak-anak, benda yang ketiga adalah benda gas. Nah, sekarang Ibu punya galon yang akan Ibu tiup ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Anak-anak, tadi kan Ibu sudah meniupkan balon yang kempes dan sekarang menjadi mengembang. Tahukah kalian mengapa balon mengembang?
dalam balon terisi udara yang ditiupkan. Nah, udara merupakan salah satu contoh dari benda gas. Lalu, apa itu benda gas? Benda gas adalah benda atau barang dengan ciri berupa zat ringan yang sifatnya seperti udara. Sifat-sifat benda gas antara lain, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. Benda gas terdapat di segala tempat. Contoh-contoh benda gas adalah udara, angin, asap, oksigen, uap air, kabut, dan sebagainya. Anak-anak, untuk mengetahui ukuran suatu benda, kita bisa menggunakan alat ukur. Salah satunya, Ibu menggunakan timbangan. Ibu akan mengukur berat benda ini ya. Coba kalian perhatikan. Berat benda ini menunjukkan 300 gram. Untuk mengetahui satuan dari suatu berat benda, akan Ibu tampilkan pada tabel di bawah ini ya. Anak-anak, ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Nah, ketiga satuan itu saling berhubungan. Sekarang, coba amati gambar tersebut. Gambar pertama menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang materi berat suatu benda, kita akan belajar tentang perilaku hidup sederhana. Hidup sederhana merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa sih itu hidup sederhana? Kita simak ya. Hidup sederhana atau gaya hidup minimalis merujuk kepada sejumlah praktik sukarela untuk menyederhanakan hidup seseorang. Misalnya, tindakan mengurangi jumlah dan jenis harta kepemilikan atau meningkatkan kemandirian. Ciri gaya hidup ini ialah adanya perasaan puas dan cukup terhadap apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Gaya hidup sederhana juga memiliki perbedaan signifikan dengan kemiskinan. Hidup sederhana dilaksanakan dengan kesukarelaan, sedangkan kemiskinan terjadi karena keadaan. Orang yang memiliki gaya hidup sederhana termotivasi oleh beberapa hal, misalnya demi spiritualitas, kesehatan, menambah waktu luang di tengah-tengah keluarga dan para sahabat, menyeimbangkan waktu bekerja dengan menikmati hidup, selera pribadi, untuk berhemat, serta mengurangi hal-hal yang kurang atau tidak perlu. Manfaat yang kita peroleh dari pola hidup sederhana antara lain: 1. Bagi diri sendiri. Berarti kita telah mampu menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran, terhindar yang hidup boros dan gaya hidup mewah. 2. Bagi masyarakat, dapat menghilangkan kesenjangan sosial, yaitu adanya perbedaan yang mencolok atau adanya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat meresahkan semangat kegotong royongan dan kebersamaan. 3. Bagi bangsa dan negara, dengan sikap sederhana, pendapatan yang berlebih dapat ditabung baik di bank pemerintah maupun bank swasta, sehingga dapat digunakan pembiayaan untuk pembangunan negara. Untuk mendapatkan gambaran pola hidup sederhana, silakan simak video berikut ini. Bani, ayo makan dulu. Enak kan? Nusa, Rara, boleh bantu Uma? Iya, Uma. Iya, Uma. Uma mau dibantuin apa? Belanja ke warung ya, Uma. Iya, kebetulan minyak goreng, gula, sama garam udah habis. Nah,
kalian tolong belikan di warung Pak Ucok ya. Iya. Ini uangnya. Boleh jajan kan, Uma? Kalau nanti ada sisanya boleh, Ra. Yeay. Asik. Tunggu. Jajannya harus bagi 2 ya, Ra. Iya kan, Sa? Makasih ya udah mau bantuin Uma belanja. Iya, Uma. Ayo, Ra. Berangkat dulu, Uma. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini minyak goreng 1 liter. Ini garam halus. Ini gula 1 kilogram. Cuman ini. Yakin kalian tidak ada yang lupa? Biasanya Uma kalian itu beli telur juga itu. Enggak, Pak Ucok. Udah itu aja. Nanti takut uangnya gak cukup. Bah, macam orang lain saja kalian sama aku. Biasanya Uma kalian itu beli telur 1 kilogram, beli roti 1 bungkus, susu buat kalian sarapan. Yang lupanya mama kalian itu. Gimana? Macam Iya sih gimana? kayaknya. Tapi bayarnya? Aduh, tapanya itu. Bayaran gampang lah itu. Macam orang jauh aja kalian sama aku. Kau mau jajan? Pigi, ambil. Asik sih. Beneran mau diambil. Langsung bam, bungkus tak spektakuler. Aku bikinkan bonnya dulu. Mantap kau. Wah, coba kita cek ya. Minyak goreng ada. Gula 1 kilo benar. Garam, roti, telur, susu. Kalian udah bener bawa belanjaannya? Kok banyak banget? Perasaan Uma gak pesen ini deh. Ada yang bisa jelasin ke Uma gak? Kenapa ada tambahan telur, susu, sama roti? Itu mah tadi. Tenang kan, Sa. Biar Rara yang jelasin. Tadi itu Pak Ucok bilang, yakin kalian ini aja belanjanya? Biasanya rumah kalian itu beli telur, roti, dan susu kan? Jadi kita beli aja sekalian, ya kan Kak? Terus uangnya cukup? Kurang mah. Jadi Pak Ucok kasih bonnya. Jadi jajanan kalian juga belum dibayar ya? Belum. Belum mah. Uma kan minta tolong kalian buat beli minyak, gula, sama garam aja. Uma kan gak pesan telur, susu, apalagi roti. Karena uangnya pasti gak cukup untuk bayar itu semua. Iya Uma. Tadi Pak Ucok bilang bayarnya belakangan. Jadi bisa ngebon dulu. Gitu katanya. Iya Uma. Tadi Pak Ucok bilang boleh kok ambil jajanan, nanti aja bayarnya. Gitu mah. Rara, bayar nanti itu sama juga kita berhutang sama Pak Ucok. Dan Uma ngerasa gak nyaman kalau Uma berhutang. Belilah barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kan ada doanya supaya kita dijauhkan dari hutang. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Astagfirullah. Maaf ya Uma. Kita gak akan berhutang lagi sama Pak Ucok. Gitu Uma. Rara janji Uma nggak ambil jajan banyak-banyak lagi. Alhamdulillah kalau kalian paham apa yang Uma sampaikan. Berhutang itu boleh aja, asalkan kita butuh sekali dan harus segera dilunasi ketika kita sudah mampu. Tapi sebisa mungkin jangan berhutang. Iya Uma. Iya Uma. Nah, ini uangnya untuk bayar susu, roti, dan telur. Tolong bayarkan ke Pak Ucok ya. Oh, Siap iya. Uma. Ayo Ra. Ini juga sekalian bayar jajan kita kan Uma? Gimana ya? Uma kan gak pesen es krim sama coklat. Hah? Jadi jajanannya dibayar sendiri ya. Waduh,
Aduh. Kamu ada uang gak, Ra? Ya, Gawat nih. habis deh Kamu sih uang jajannya banyak Rara. banget. Anak-anak, kalian telah mempelajari benda dan sifatnya. Sekarang, coba kalian lengkapi bagian berikut ini. Coba kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Kerjakan soal halaman 112 sampai 113, nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Coba kalian sebutkan satu saja perilaku hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai materi tentang wujud benda berdasarkan sifat dan fungsinya. Selain itu, kita sudah belajar mengenai berat benda dan perilaku hidup sederhana. Sudah paham kan anak-anak mengenai materi hari ini? Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 3, dan pembelajaran ke-1. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.